Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali para ikhwah bila di channel saya, di channelnya Ahmad Samsuri, di channelnya Fakir. Ya, kita meneruskan bagian kelima, kalau nggak salah ini ke bagian kelima daripada perihal syarat-syarat sholat sebelum mengerjakannya di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil ulumi fid darin amin. Ketahuilah bahwa orang yang dapat menemukan arah kiblat secara yakin itu tidak diperbolehkan ijtihad. Jadi ini orang nih udah yakin banget arah kiblat menghadap kemana, gitu kan, dia nggak perlu berijtihad. Tetapi jika tidak dapat mengetahui arah kiblat dengan yakin, kalau dia tidak yakin dengan arah kiblat, dan dia menemukan seseorang yang memberitahu arah kiblat dengan dasar ilmunya, ya, orang tersebut boleh membuat patokan dari pemberitahuan orang itu dan tidak boleh berijtihad sendiri, dengan syarat orang yang memberitahu itu harus adil. Dia nggak yakin arah kiblat menghadap kemana, tapi dia menemukan seseorang yang tahu arah kiblat tersebut, ya, maka dia harus berpatokan pada orang yang memberitahu arah kiblat tersebut, dengan syarat orang yang memberitahu tersebut itu harus adil. Baik, kita lanjutkan. Di dalam masalah ini tidak dibedakan apakah yang memberitahu itu perempuan atau laki-laki, seorang budak atau hamba saya, atau orang merdeka. Dalam masalah ini tidak peduli dia mau laki-laki kek, mau perempuan kek, atau hamba saya sekalipun. Ucapan atau pemberitahuan dari orang kafir tidak boleh diterima tanpa khilaf. Nah, kecuali orang kafir. Orang kafir tidak boleh terima, ya, pemberitahuan dia. Dia ngasih tahu orang kafir nih arah kiblat menghadap kemana, jadi kita tidak terima, nah, ya, tanpa perbedaan ini. Demikian juga ucapan orang fasik seperti para hakim yang suka menerima uang sogok, atau orang-orang zolim pemegang jabatan di pemerintahan, atau orang-orang yang menjadi saksi atas sumpah palsu. Dan juga tidak boleh diterima ucapan anak-anak kecil yang sudah pandai atau mumayyiz menurut kaul yang sahih, ya, pendapat yang sahih. Jadi termasuk juga orang-orang fasik, ya, para hakim yang menerima sogokan, ya kan, saksi-saksi palsu, gitu kan, kemudian anak-anak kecil yang sudah pandai, ya, gitu kan, atau mumayyiz, itu tidak boleh diterima, ya, dia menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih. Orang yang menerangkan mengenai arah kiblat, ada kalanya dia menerangkannya dengan lisan dan kadang-kadang dengan tanda petunjuk. Orang yang mengasih tahu arah kiblat kadang-kadang dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan omongan, ucapan. Bisa juga dengan petunjuk, ya. Arah kiblat menghadap sana, nah, Pak, gitu misalkan, gitu. Seperti halnya mihrab yang biasa digunakan sebagai ukuran arah kiblat. Mihrab itu tempatnya imam, ya. Mihrab itu tempatnya imam sebagai arah kiblat, tempat imam sholat, kan bisa ada tuh tempat imam sholat, ruangan agak kecil gitu kan, paling depan, gitu kan, mihrab. Kemudian orang yang mengamalkan keterangan dari orang lain ini boleh terdiri dari orang yang ahli ijtihad dan boleh dari yang lain, boleh terdiri dari orang yang berijtihad dan boleh dari orang lainnya, maksudnya. Bahkan orang yang buta sekalipun boleh berpatokan pada mihrab dengan cara memegang, karena orang yang tidak buta boleh menggunakan patokan mihrab. Demikian juga orang yang dapat melihat yang berada di dalam ruangan yang gelap, ya kan. Orang buta pun sekaligus boleh berpatokan atau berdasarkan pada mihrab tersebut, ya. Caranya dengan apa? Dengan cara megang, dengan abang-abang, gitu kan, megang.
Megang apa nih? Mihrab. Ini mihrab mana nih? Gitu kan. Andai kata ada orang merasa ragu-ragu mana mihrab yang dapat menentukan arah kiblat itu, maka orang tersebut harus sabar dulu sampai ia menemukan orang lain yang dapat menemukan dan menerangkan arah kiblat itu. Kemudian jika ia khawatir kehilangan waktu sholat, dia boleh melakukan sholat apa adanya, namun wajib mengulanginya lagi. Ada orang nih ragu-ragu. Mana mihrabnya? Mana mihrab yang benar-benar dapat menentukan arah kiblat? Ragu-ragu dia, ya kan? Kalau ragu-ragu dia sabar dulu nih, nungguin orang, ya nungguin sampai menemukan orang yang benar-benar bisa memberikan petunjuk arah kiblat. Ya nungguin dulu nih. Ya ragu-ragu nih, ini mihrab bener nggak nih arahnya nih? Dia tungguin dulu nih orang yang benar-benar bisa menemukan arah kiblat. Ya, kalau dia merasa khawatir kehilangan waktu sholat atau kehabisan waktu sholatnya, maka disilakan dia melaksanakan sholat, ya kan? Tapi setelah itu mengulanginya lagi. Ini semua apabila dia dapat menemukan orang yang memberitahu arah kiblat dengan dasar ilmu, yang ucapannya dapat dibuat patokan. Orang yang memberitahu arah kiblat dengan dasar ilmu, ya kan? Itu bisa dijadikan patokan. Jika tidak dapat menemukan orang seperti itu, maka ada kalanya dia juga termasuk ahli ijtihad, dan ada kalanya dia tidak boleh berijtihad. Jika dia boleh berijtihad, wajib dia berijtihad dan sholat dengan menghadap arah kiblat yang disangkanya, ya kan? Jika dia tidak menemukan orang yang seperti itu, orang yang bisa menentukan arah kiblat, bisa menemukan arah kiblat dengan dasar ilmunya, maka dia berijtihad sendiri, ya, berijtihad sendiri seorang dia ahli ijtihad, ya kan? Kemudian pokoknya dia berijtihad, ya. Kalau nggak menemukan orangnya itu berijtihad aja sendiri, kan? Jika dia boleh berijtihad, wajib dia berijtihad dan sholat menghadap arah kiblat. Jadi di berijtihad itu dengan memperkirakan aja, menduga-duga gitu kan. Kalau dia tidak menemukan orang untuk memberitahu arah kiblat yang mana, ya, dengan dasar ilmunya, orang tersebut berijtihad sendiri aja dengan prasangka atau dugaan arah kiblat sebelah mana gitu kan. Ini semua apabila ia dapat menemukan ijtihad. Lanjutannya ya, maaf. Ijtihad untuk menentukan arah kiblat itu tidak sah jika tidak menggunakan dalil-dalil petunjuk arah kiblat. Banyak sekali dalil-dalil dapat menunjukkan arah kiblat. Yang paling lemah sekali yaitu menurut petunjuk angin. Sebab angin itu tidak selalu selamanya haluannya, tidak selalu sama haluannya. Dalil yang paling kuat yaitu dengan menggunakan bintang kutub, ya. Bintang kutub apa ini ya? Ini adanya di daerah-daerah Arab ini, ya. Jadi ijtihad untuk menentukan arah itu, arah kiblat maksudnya, tidak sah ya jika tidak menggunakan dalil atau petunjuk arah kiblat, ya. Jadi dia berijtihad sendiri nih, tidak sah jika dia tidak mendapatkan petunjuk arah kiblat. Misalkan, wah ini matahari nih, arah matahari menghadap mana nih? udah menghadap ke timur, berarti dia sudah ketahui arah kiblat menghadap mana gitu kan. Harus menemukan dalil-dalilnya. Kalau di luar negeri namanya apa nih ya, di Arab nih, bintang kutub nih. Bintang kutub yaitu bintang kecil ya, bintang kecilnya yang terletak di sekitar bintang Banati Na'shin yang bentuknya kecil, antara dua bintang Firqad dan bintang Jadi. Jika orang yang berdiri sholat meletakkan bintang kutub itu di belakang telinga kanannya, taruh sini, orang itu sudah berarti menghadap kiblat. Demikian itu apabila dia berada di daerah
Kufah, daerah Kufah nih, Baghdad, Hamdan, Jurjan, dan daerah yang ada di sekitar tuh. Jadi bintang kutub ini digunakan di daerah nih, Kufah nih, Baghdad, Hamdan, Jurjan. Maaf ya kalau sedikit batuk. Makan pengentok angin, gatal. Jadi bintang kutubnya di daerah Kufah, Baghdad, ya, Hamdan, Jurjan ya. Jika orang berada di Mesir, bintang kutub harus diletakkan di bahu kirinya, Jika berada di daerah Damaskus, bintang kutub itu harus diletakkan di belakang punggungnya. Berarti masing-masing daerah ya, itu ada masing-masing daerah itu cara meletakkannya beda-beda. Orang meletakkan bintang kutub itu tadi. Orang yang dapat berijtihad sendiri tidak boleh bertaklid kepada orang lain. Dia berijtihad sendiri. Tidak boleh bertaklid kepada orang lain, artinya mengikuti orang lain, gitu kan. Jika ia sholat dengan bertaklid kepada orang lain, wajib mengulangi sholatnya. Dia punya ijtihad sendiri, ya kan, dan tidak boleh bertaklid atau mengikuti perkataan orang, omongan orang, gitu kan. Jika dia sholat juga dengan bertaklid mengikuti orang lain, maka sholatnya tidak sah, karena dia punya ijtihad sendiri. Kewajiban berijtihad sendiri itu tidak dibedakan apakah orang itu takut kehabisan waktu sholat atau tidak. Jika waktu sholat tinggal sedikit, boleh dia melakukan sholat menghadap kemana saja, tapi wajib mengulangi sholatnya. Demikian menurut qaul yang sahih. Sebagian ulama mengatakan jika takut kehilangan waktu sholat, boleh bertaklid, ya kan. Jika waktu sholat itu tinggal sedikit, boleh dia sholat menghadap kemana saja kiblatnya kan, ya kan. Waktu asar dikit lagi nih, mau habis, dia bingung arah kiblat madep mana ini, dia boleh melaksanakan sholat kan ke arah mana saja. Ya kan, tetapi setelah itu dia wajib mengulanginya, ya, jika takut kehabisan waktu sholat, atau dia boleh bertaklid, gitu kan. Ini sebagian ulama mengatakan jika takut kehilangan waktu atau kehabisan waktu, dia boleh bertaklid. Andai kata orang yang berijtihad sendiri itu terhalang melihat tanda-tanda kiblat karena mendung atau gelap, atau terjadi pertentangan antara tanda kiblat yang satu dengan yang lainnya, dalam masalah ini ada khilaf atau perbedaan pendapat yang banyak di antara para ulama, ya. Andai kata nih dia pengen berijtihad sendiri, terhalang oleh keadaan, ya, untuk melihat tanda-tanda arah kiblat. Karena apa? Karena mendung cuacanya, gelap cuacanya, ya kan, nggak bisa ngeliat arah kiblat ke arah mana, gitu kan. Biasanya kan ada matahari nggak ada, mendung, gitu kan. Di sini ada khilaf dari banyak ulama, ya, di antara para ulama. Kalau diringkas ada dua kaul, ada dua pendapat di sini. Kaul yang azhar wajahnya, ya, pendapat yang jelas wajahnya, tidak boleh bertaklid, tidak boleh mengikuti taklidnya. Imam Haramain berkata, letak khilafnya jika sedang dalam keadaan terpepet atau terdesak, ya, ini tidak boleh bertaklid, ya. Jika waktunya masih luas, tidak boleh bertaklid tanpa khilaf, ya. Sebab tidak adanya hajat untuk itu. Demikian itu apabila orangnya boleh berijtihad. Jika tidak boleh karena tidak ada pengetahuan mengenai dalil-dalilnya kiblat, seperti orang yang buta matanya atau orang yang dapat melihat tetapi tidak tahu tanda-tanda kiblat dan tidak mempunyai keahlian dalam menentukan arah kiblat, orang tersebut wajib bertaklid maksudnya kepada orang lain, kepada orang Islam yang lain yang adil, ya,
yang tahu tanda-tanda kiblat. Baik orang yang adil itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Ya, udah jelas ya. Ketahuilah bahwa yang disebut taklid itu ialah menerima ucapan orang yang berpatokan dengan ijtihadnya sendiri. Ya. Ya. Andai kata orang yang matanya dapat melihat berkata, "Aku melihat bintang kutub," atau "Aku melihat banyak orang dari kaum muslimin sholat menghadap ke sini." Mengambil ucapan-ucapan seperti ini namanya menerima berita, bukanlah taklid. Jadi orang yang disebut taklid itu menerima ucapan orang, ya, yang berpatokan dengan ijtihadnya. Bukan berarti dia berkata, "Aku melihat kutub nih, ya, aku melihat bintang kutub, aku melihat banyak kaum muslimin sholatnya menghadap ke sini nih." Itu bukan taklid namanya, ya. Sebab perkataan orang tersebut tidak berpatokan pada ijtihadnya, tapi dia berpatokan pada apa yang diketahui. Ya, dia ngomong itu bukan berpatokan pada ijtihadnya, tapi dia ngomong itu berpatokan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Baik, kita lanjutkan. Andai kata ada seorang menerima mohon maaf ya, agak sedikit batuk, habis makan permen tolak angin ini, leher gatal. Andai kata ada seorang menerima dua pendapat yang berbeda dari dua orang mengeluarkan ijtihadnya, boleh ia bertaklid kepada siapa yang ia setujui menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih. Yang lebih utama ialah bertaklid kepada orang yang lebih dipercaya dan lebih mengetahui. Jadi ada orang nih, seorang menerima dua pendapat nih, ya, yang berbeda dari dua orang, ya, mengeluarkan ijtihadnya, ya, dan menerima pendapat dari dua orang yang berbeda ijtihadnya. Boleh ia bertaklid kepada siapa yang ia setujui menurut pendapat yang sahih. Siapa aja di antara dua ini boleh bertaklid kepada siapa aja, boleh ngikutin di antara dua ini siapa aja boleh, ya, menurut pendapat yang sahih. Yang lebih utama bertaklid kepada orang yang lebih dipercaya dan lebih mengetahui. Jadi dia bertaklidnya ini di antara dua orang ini tentunya sama orang yang lebih dipercaya dan mengetahui hal tersebut, mengetahui arah kiblat dengan ilmu-ilmunya tentunya. Baik, kita lanjutkan. Sebagian ulama mengatakan wajib bertaklid kepada orang yang lebih dipercaya dan lebih mengetahui. Nih, sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi wajib bertaklid pada orang yang lebih dipercaya dan lebih mengetahui. Qaul ini ditarjikan oleh Imam Rafi'i di dalam Syarah As-Shaghir. Demikian kata Ibnu Rib'ah. Qaul ini juga dinukil oleh Al-Qadi Abu Thayyib dari nas Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Ibnu Rib'ah berkata, akan tetapi sebagian banyak ulama melakukan pendapat bahwa orang itu boleh memilih siapa saja yang ia setuju pendapatnya, ya. Ini jelas. Ibnu Rib'ah berkata, sebagian ulama melakukan pendapat bahwa orang itu boleh memilih siapa saja yang setuju pendapatnya, boleh aja siapa aja gitu kan. Itu menurut Ibnu Rib'ah. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa orang yang sholat dengan menggunakan ijtihadnya sendiri, ya, sholat dengan ijtihad sendiri, apabila ijtihad itu jelas salahnya sebelum ia melakukan sholat, wajib ia meninggalkan apa yang dianggap salah itu dan mengalihkan ke arah yang ia yakini atau ia sangkakan. Jika ada dua arah yang sama-sama diyakini, boleh dia memilih salah satunya menurut qaul yang saya, pendapat yang saya. Jadi orang yang sholat yang menggunakan ijtihad sendiri, apabila ijtihadnya itu salah, ya kan, sebelum ia melakukan sholat nih, wajib ia meninggalkan yang dianggap salah itu dan mengalihkannya
ke arah yang diyakini, ya kan. Sebelum dia sholat dia berijtihad, ternyata ijtihadnya salah, ya kan, ijtihadnya salah. Tinggalin tuh ijtihad yang salah, ya kan. Dia mengalihkan arah yang diyakinin aja, gitu kan. Arah kiblat yang diyakini aja, ya kan. Misalkan dia punya dua arah nih, wah arah kiblat arahnya menghadap, kayaknya menghadap ke kanan nih, ke kiri nih. Tapi ternyata sebelum dia sholat, wah dia beranggapan nih ijtihad gue salah nih. Ijtihad saya salah nih, menghadap ke kiri. Boleh tinggalin tuh. Kemudian dia mengarah ke, wah ijtihad saya ini boleh, kayaknya menghadap ke kanan nih. Kayaknya ijtihad maksudnya kayak ini arah kiblat menghadap ke kanan, bukan ke kiri tadi, bukan. Ijtihad awalnya kan tadi kan arah kiblat menghadap kiri, ternyata dianggapan itu salah menurut dia kan. Boleh berijtihad yang kedua, yaitu dia ini kayaknya sholat arahnya menghadap ke kanan nih, gitu misalkan, gitu kan. Dia boleh memilih salah satunya ya, jika dua arah. Ya milih salah satu dari dua arah tersebut. Kalau yang satu dia nggak yakinin, ya satu yang yakinin, gitu kan. Kalau arah kiri ini nggak yakin nih, di arah kanan diyakininnya, gitu kan. Boleh memilih salah satunya asal dia yakin. Andai kata orang itu yakin ijtihadnya salah sesudah merampungkan atau menyelesaikan sholatnya, ia wajib mengulangi sholatnya menurut kaul yang azhar wajahnya, pendapat yang jelas ya kan. Sebab ia meninggalkan kewajiban menghadap arah kiblat. Jadi ada orang nih yakin dengan ijtihadnya salah, ya kan. Setelah selesai sholat, ia wajib mengulangi sholatnya lagi, ya. Sebab ia meninggalkan kewajiban menghadap arah kiblat, ya. Wah, bukan arah kiblat, ya kan. Ulangi sholatnya, ya kan. Kalau dia merasa ijtihadnya salah setelah sholat, maka dia ulangi sholatnya lagi, karena dia merasa yakin bukan mengarah kiblat. Sedangkan mengarah kiblat hukumnya wajib ketika sholat. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengulangi sholatnya dengan memperhitungkan apa yang diduga waktu melakukan sholat, sebab dia diperintah untuk melakukan sholat dengan ijtihadnya. Yang pertama merupakan mazhabnya para ulama fuqaha, dan yang kedua mazhabnya para ulama mutakallimin. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengulang sholatnya. Kalau tadi kan wajib mengulang sholatnya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengulang sholatnya, sebab dengan memperhitungkan apa yang diduga waktu melaksanakan sholat, ya kan. Sebab dia memberi perintah untuk melakukan sholat dengan ijtihadnya sendiri, ya. Ini menurut sebagian para ulama. Jadi tidak wajib mengulangi sholatnya menurut para ulama karena dia melakukan sholat dengan ijtihadnya sendiri, ya kan. Dengan memperhitungkan apa yang benar-benar diduga waktu melaksanakan sholat, kan. Sebab kan dia diperintah melaksanakan sholat dengan ijtihadnya, jadi kan, jadi apa yang diduga melakukan sholat ya sholat menurut ijtihadnya itu. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengulangi sholatnya. Baik, kita lanjutkan. Andai kata orang itu telah meyakinkan salah dan belum meyakinkan arah mana yang betul, tapi dia hanya menduga nih, maka dia tidak wajib mengulangi i'adah menurut kaul yang sahih. Sebab pada arah yang pertama dia sudah berijtihad padanya, dan pada arah yang kedua pun dia sudah berijtihad juga.
dan satu ijtihad tidak boleh menolak ijtihad yang lain. Misalnya jika seseorang sholat 4 rakaat dengan berijtihad menghadap 4 arah, sah sholatnya dan tidak wajib mengulanginya lagi menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih. Andai kata nih orang dia telah yakin salah nih arah kiblatnya, ya kan, ke arah mana yang betul, ya kan, tapi dia hanya menduga-duga aja nih kan ketika dia sholat, maka dia wajib mengulanginya sholatnya, ya kan, wajib mengulangi sholatnya karena dia yakin ya salah, ya kan, salah dengan keyakinannya itu menghadap kemana arah kiblat itu yang betul, hanya sekedar menduga-duga doang, gitu kan, dia wajib mengulangi sholatnya karena dia yakin dengan keyakinan arah kiblatnya salah, ya kan, dia hanya menduga-duga doang, maka sholatnya wajib diulang. Jadi di sini sebab pada arah yang sudah berijtihad juga nih ya. Sebab pada arah yang pertama dia sudah berijtihad, kan? Dan pada arah yang kedua pun dia sudah berijtihad juga, kan? Dan satu ijtihad tidak boleh menolak ijtihad yang lain. Misalnya gini, jika seorang sholat 4 rakaat nih, dia dengan berijtihad ya, menghadap 4 arah, gitu kan, sah sholatnya dan tidak wajib mengulanginya lagi menurut pendapat yang sahih, gitu ya. Contohnya nih ya, dalam kitab ini, andai kata orang itu meyakinkan salah pada saat pertengahan sholatnya, maka batalah sholatnya menurut kaulnya azhar wajahnya, pendapat yang jelas, kan? Atau pada waktu pertengahan sholat dia menyangka tersalah kiblat, menurut pendapat yang sahih, orang itu harus berpaling ke arah yang betul kemudian meneruskan sholatnya. Bahkan tidak mustahil orang itu sholat 4 rakaat dengan menghadap kiblat ke 4 arah dengan ijtihadnya berulang-ulang kali. Meski demikian dia wajib qodho, ya. Nah, itu begini, orang yakin salah apa pada saat pertengahan sholat, ya kan, arah kiblat mana, gitu kan. Jadi orang ini meyakinkan salah pada saat pertengahan sholat, maka batal sholatnya menurut pendapat yang kuat. Dia yakin arah kiblatnya salah, gitu kan, yakin arah kiblatnya salah nih ketika lagi sholat, sedang berada di pertengahan sholatnya, ya kan, maka dia batal sholatnya menurut pendapat yang jelas, gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Andai kata orang itu sholat dengan melakukan ijtihad, kemudian dia hendak melakukan sholat fardu lain yang akan datang atau sholat fardu yang sudah ketinggalan, wajib dia berijtihad lagi menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih, karena untuk mencari arah yang betul, orang yang sholat fardu dengan ijtihad tidak wajib mengulangi ijtihad lagi untuk sholat sunnah tanpa khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya apa nih? Orang sholat itu dengan melakukan ijtihad, kemudian dia melaksanakan sholat fardu nih, sholat fardu, ya kan, yang lain yang akan datang atau sholat fardu yang sudah ketinggalan, wajib dia berijtihad arah kiblat menurut pendapat yang sahih, karena untuk mencari arah yang betul, orang yang sholat fardu dengan ijtihad tidak wajib mengulangi ijtihad lagi untuk sholat sunat tanpa khilaf. Itu Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Wabil khusus buat al-fakir dan umumnya para ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Apabila kalimat-kalimat saya ini mungkin ada yang kurang berkenan, mohon kiranya diluruskan para asatiz. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semuanya.
Masya Allah, mungkin barangkali nanti ada sambungannya lagi nih, masih banyak ini ya, tentang syarat-syarat sholat sebelum mengerjakannya ya. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.